kita selama ini merdeka tapi dalam keadaan dijajah. Bahasanya dijajah, kita selalu dibodohi dengan oligarki yang selama ini mereka menikmati. Ini waktunya kita benar-benar merdeka. Benar-benar kita mengibarkan sang merah putih dari desa. Kemerdekaan itu milik kita, bukan milik oligarki, bukan milik orang-orang di kota, bukan milik orang-orang. Kemerdekaan itu milik kita. Ayo kita berjuang bersama-sama, seluruh stakeholder, seluruh ini dari embah-embah, nenek-nenek, kai-kai, sampai pemuda-pemuda desa, kita gerakkan ekonomi. Karena ketahanan pangan, asta-cita Bapak Presiden inilah yang akan memerdekakan Republik, bukan senjata. Kalau nggak punya ketahanan pangan, nggak punya makan, akan mati. Kuncinya, karena ayo. kita tidak pernah berhenti untuk makan. Kita kecuali kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id, media online di Kalimantan Selatan. Kali ini dalam ngopi kita berada di Sherlock Cafe di Jalan Gatot Subroto, Banjarmasin. Ada yang menarik ketika saat ini misalnya pemerintah gencar membentuk yang namanya Koperasi Desa Merah Putih. Ini menjadi bagian daripada program pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memastikan bagaimana kemudian bagian daripada asta cita itu bisa berjalan. Nah, bagaimana kemudian jalannya pembentukan Koperasi Merah Putih? Saat ini kita bersama dengan Kepala Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Baritopala, ada Kang Endang Sudrajat. Assalamualaikum Kang Endang. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Lama tidak ketemu. Lumayan. Hari ini kita ketemu lagi. Kang, hari ini kan ada yang ramai nih. Ramai soal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Yang ini kan bagian dari asta cita yang kemudian hari ini mulai berjalan. Bahkan pemerintah ingin menggenjot ini segera cepat, Kang. Nah, kalau kita bicara realisasinya, implementasinya di lapangan, Kang Endang sebagai kepala desa seperti apa, Kang, untuk kemudian menyambut program pemerintah pusat ini, program Pak Prabowo ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik Bang Rasid, alhamdulillah di hari kemarin kita sudah membentuk Koperasi Desa Merah Putih dalam acara Musdesus namanya. Musdesus, Musyawarah Desa Khusus. Karena perintahnya melalui perintah Inpres nomor 9 tahun 2025, instruksi Presiden, terus ada surat edaran dari Bupati Barito Kuala, 30 Juni ini harus sudah selesai pembentukan Koperasi Desa Merah Putih se-Kabupaten Barito Kuala. Jadi kami atas nama pemerintah desa harus gercep. Karena menurut saya Koperasi Desa Merah Putih inilah yang akan membuat Republik ini jadi macannya Asia. Kenapa tidak? Saya sudah baca 2-3 tahun yang lalu prediksi. Karena selama ini penggelontoran dana uang di negara ini, terutama di bank-bank himbara, saya tidak sebutkan merek bank ya, di bank-bank himbara itu hanya dinikmati segelintir oligarki. Dan akhirnya pada macet dan itu yang dirugikan ada Republik ini. Alangkah lebih baiknya, betul yang dicetuskan Bapak Presiden, uang yang ada di bank himbara ini dipinjamkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih daripada dipinjamkan ke oligarki yang akhirnya juga pada macet. Mendingan dipinjamkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih, melalui pengawasannya pemerintah desa, kepala desa. Dan itu tidak serta-merta uang yang dikasih uang dibagi-bagi, tidak. Tapi ada plafon nanti dinilai oleh aprisal Bank Himbara ini berapa toh yang mau digunakan oleh Koperasi Desa Merah Putih, baru itu digelontorkan sebagai dana pinjaman. Begitu Bang Rasid. Nanti dalam operasionalnya bentuknya kan Koperasi Desa Merah Putih. Betul. Nah, kegiatannya nanti akan seperti apa, Kang? Kan kemarin sudah ada Musdesus ya. Nah, Musyawarah Desa Khusus tadi. Nah, kalau berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 2025 itu nanti akan seperti apa, Pak? Kang, teknisnya koperasi itu nanti dia bekerja, dia beroperasi di desa. Kalau teknis dan kegiatannya, kalau diomong nggak cukup ini waktunya kita.
Saya sangat optimis sekali dengan astacita Bapak Presiden Republik Indonesia dan buah pikir dari Bapak Presiden. Contoh example yang simple saja, seperti di desa saya sudah tidak ada orang tanam padi nih, sementara seluruh rakyat, seluruh manusia makannya nasi. Ya. Otomatis selama ini yang menikmati adalah para tengkulak-tengkulak. Itu dari segi konsumtif beras saja, belum kayak minyak goreng dan lain-lain. Otomatis ketika ada koperasi Desa Merah Putih, semua akan terkaryakan. Ketika koperasi Desa Merah Putih mengajukan pinjaman ke Bank Himbara tadi dengan RAB yang bisa dipertanggungjawabkan, otomatis itu nanti desa akan mencukupi kebutuhan bahan pokok seluruh rakyat di desa tersebut. Ketika apa komoditi yang perlu diekspor nih dari desa, misalnya kayak di tempat desa saya kan bahan pakan ternak ini melimpah. Sementara di Pulau Jawa sana kan bahan pakan ternak sangat itu bisa kita ekspor ke Pulau Jawa dan banyak hal. Koperasi bisa melakukan itu. Jelas. Apalagi dengan saya, mohon maaf ya agak promosi di Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa kan saya kepala bidang pengembangan pertanian dan kelautan serta perikanan. Yang abdesi itu ya kan? Betul. Yang ketua umumnya Haji Anwar Sadat SH yang dari Purwakarta. Habis itu kita kan bisa connecting antar kepala desa, antar provinsi. Apa toh yang di provinsi lain diperlukan yang nggak ada, kita bisa ekspor. Kayak kita di Kalimantan Selatan nih, umumnya kita selama ini sayuran kayak wortel, kentang dan lain-lainnya dari semenjak dulu sampai detik ini masih import dari Jawa. Ya, bawang merah saja kita import. Sangat bergantung import dari NTB, dari Brebes. Itu kita bisa barter. Sementara di NTB itu sapi banyak tapi pakan ternaknya kurang. Kita bisa barter. Jadi yang sekarang uang kartal itu nggak bakal lama-lama uang jadi uang kripto ini. nggak kepake lagi uang kertas kayak. Kan, artinya tadi salah satunya bicara tentang misalnya bagaimana ketika desa ini memenuhi kebutuhan pangannya, kemudian koperasi bisa berperan di situ, maka ini menjadi salah satu potensi yang bisa dilakukan. Belum lagi pada sisi yang lain ada potensi desa yang itu bisa diperdagangkan, bisa diperjualbelikan, maka kemudian koperasi juga mengambil peran. Artinya sekali lagi koperasi Desa Merah Putih itu betul-betul diharapkan dia bisa menjadi suku guru perekonomian di desa itu. Kalau bahasa saya bukan soko guru lagi, tapi kata KDM nih, berapa miliar pun uang digelontorkan nggak ada gunanya. Baik itu ke oligarki, ke rakyat nggak ada gunanya. Kalau pengurusnya tidak jujur. Nah, untuk itu pembentukan koperasi Desa Merah Putih di desa saya juga dibentuk melalui Musdesus, bahkan musyawarah sudah terbentuk dan alhamdulillah ketika Musdesus kemarin ya bukan agak gimana ya, cuman ini kita buka lah. Alhamdulillah Musdesus kemarin, sebelum Musdesus saya punya inisiasi bersurat ke Kejaksaan Negeri Barito Kuala untuk hadir di saat kami pembentukan Musdesus Koperasi Desa Merah Putih. Terus Dinas Koperindak dan Ramil, terus Polsek, terus habis itu semua. Jadi Forkopimda malah kami undang, alhamdulillah pada hadir. Karena pola pikir saya, Koperasi Desa Merah Putih ini kan uang negara nih. Ketika awal saja kita tidak berani, kita tidak punya inisiasi untuk minta dampingi dari aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, itu niatnya sudah nggak benar. Artinya jangan sampai koperasi ini menjadi alat, menjadi bancakan. Betul. Karena ini tanggung jawab kepada Republik. Kita akan buktikan bahwa desa ini mampu loh. Karena berdekade-dekade, berpuluh-puluh tahun desa ini dianggap kepala desa ini goblok, tolol dan bego. Kami akan buktikan dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, insya Allah kawan-kawan kepala desa seluruh Republik menyambut baik. Dan ini peluang, ayo kita niatkan bahwa kita di desa ini bisa membangun Republik, bukan di kota. Nyatanya kalau di kota itu pengangguran, di PHK, Seritek dan lain-lain. Berapa puluh juta. Sekarang jangan lagi inisiasi kita urbanisasi ke kota. Ayo loh, desa kita ciptakan lapangan kerja.
Itu niat yang bagus lah dari Bapak Presiden. Demikian Bang. Kang, artinya nanti Koperasi Desa Merah Putih itu dia akan mendapatkan permodalan. Modal tadi dibantu statusnya pinjaman kan, utang dari Bank Himbara. Nah, kemudian nanti disuntikan modal, kemudian dengan modal itu dia akan melakukan usaha-usahanya. Betul. Tadi yang kata Kang Endang, Betul. bicara tentang pangan misalnya, bagaimana kemudian ya boleh jadi hari ini kan tadi kan kata Kang Endang ini dikuasai oleh Praton Kulak. Betul. Daripada retail yang masuk mesti retail modern, kenapa tidak kemudian desa mengelola sendiri? Betul. Perputarannya ada di desa juga. Betul. Ya, suatu gebrakan, makanya alhamdulillah Presiden kita Bapak Prabowo ini luar biasa. Benar-benar akan jadi macannya dunia. Selama ini kan berpuluh tahun semenjak saya lahir sampai detik ini, sebelum Koperasi Desa Merah Putih berjalan ini, semua jenis usaha itu dikuasai oleh oligarki. Para tengkulak-tengkulak yang cuman pengen mementingkan perutnya sendiri dan keluarga, dan itu pun yang dipakai uang negara. Setelah melambung dibilang macet, rugi, money laundry. Padahal itu mereka mau memperkayakan diri. Kalau Koperasi Desa Merah Putih ini disupport oleh seluruh lini stakeholder di seluruh republik ini, kepala desa bakal takut kok. Dan lagian kepala desa ini cuma pengawas, ada direkturnya. Jadi dia berbeda ya Kang ya? Berbeda. Ini struktur desa, kemudian ini strukturnya koperasi. Sangat berbeda. Nah, jadi peran kepala desa terhadap koperasi nanti sifatnya sebagai koordinasi dan pengawas. pengawasan. Sebagai pengawas. Jadi orang-orang, berarti kan tadi kemarin dalam Musdesus itu udah terpilih. Sudah. Pengurusnya, ketuanya Betul. siapa, ini sudah terpilih. Dan itu ada intervensi kepala desa nggak Kang? Kalau saya bukan intervensi, kemarin mah siapa yang jadi ketua, masyarakat Musdesus itu nunjuk si A. ACC enggak, kalau enggak ACC bilang ACC, ya udah saya cuma sebagai moderator tanpa ada intervensi. Apa? Jadi sebentar Kang, artinya ini bukan orang kepala desa yang dipasang di situ, karena lagi sore nih Kang ya, kan koperasi ini nanti akan memegang duit banyak kan. Betul. Jangan-jangan misalnya dia akan menjadi alatnya kepala desa. Nah, artinya kan Kang Endang juga menghindari itu. Ya nggak mungkin lah kalau di desa saya, di situ ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, ada Jaksa Datun dari Kejari, ada Diskoperindak. Ya kalau saya ngilikan orang dan RT komplit, RW, Thomas, semua masyarakat Hansip komplit, Linmas komplit. Nggak mungkin lah kalau saya titipan orang saya pasti masyarakat, wah enggak kan gitu tuh. Ini jadi betul-betul musyawarah, suara masyarakat sendiri gitu loh. Jadi saya cuma mengakomodir, menyambung lidah. Yang mencatat siapa ketuanya juga, yang memimpin rapat adalah ketua BPD. Saya bukan pemimpin rapat waktu Musdesus kemarin. Jadi betul-betul ini pembentukan yang tanpa intervensi dari seorang kepala sama desa, sekali, tanpa ada kepentingan kepala desa untuk memasang orangnya di situ. Kan boleh jadi orang juga curiga seperti itu kan Kang? Curiga boleh, asal jangan nuduh. Asal jangan. Karena ada klausul, ada aturan di Koperasi Desa Merah Putih itu tidak boleh sanak famili dan lain-lain. Sementara saya di desa nggak punya kakak, nggak punya adik, nggak punya paman, nggak punya bibi. Jadi hidup sebatang kara hanya dengan emak di desa saya. Jadi itu orang ya masyarakat. Jadi terdeteksi lah kalau ada orangnya Kang Endang di situ sangat tidak mungkin. Ya nggak mungkin lah, apalagi hubungan keluarga nggak mungkin sama sekali. Dan itu berdasarkan di rapat, ada rekaman CCTV-nya kok, direkam. Karena di balai desa kami pasang CCTV, ada bukti otentik. Kalau memang ada yang framing atau memfitnah seperti kemarin, ya kita punya bukti otentik, ada rekaman CCTV kan. Ini loh hasil rapat dan ada saksi dari Kejari, Jaksa Datun, ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, semua ada bukti otentik daftar hadir. Suasana demokratis betul-betul terbangun di dalam membentuk kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih itu di Desa Kolam Kanan. Harus Mas, karena gimana ya? Karena Republik ini kan negara yang demokrasi. Desa itu bukan punya kepala desa, bukan punya saya. Jadi suara terbanyak atas dasar masyarakat itulah yang akan kita ambil. Dan di undangan yang saya sudah share ke Bang Rasid, undangan pun ketua RT wajib membawa 4 orang warganya. Jadi bukan hanya ketua RT ketika hadir wajib membawa 4 orang warganya. Jadi ketika hasil rapat Pak RT tadi punya saksi hidup bahwa warganya juga menyaksikan dan ikut serta dalam rapat kok. Jadi ini bentuk transparansi dan akuntabilitas. Betul. Kang, dalam penyertaan modal selain dari Himbara untuk modalnya itu kan statusnya pinjaman, dari dana desa ada masuk nggak Kang? Kalau untuk saat ini kalau saya mengutip
statement Menteri Desa bisa jadi dari dana desa. Akan tapi untuk wilayah Barito Kuala, saya kira dana desa yang ada saja untuk membangun infrastruktur masih empot-empotan, masih kembang-kembis lah. Saya kira bisa, cuman nominalnya sangat minim, mungkin hanya untuk akta notaris, mungkin untuk kepengurusan itu oke lah. Tapi kalau untuk permodalan yang lebih berat ya kan? Lebih ekstrim kayaknya berat. Karena ruang fiskal dana desa kan sangat kecil. Kemudian kan sudah ada ketentuan ini digunakan untuk apa, untuk apa kan? Betul, Ada betul. dana desa dan ada DD Alokasi, dan ADD. ya. Kang, terkait dengan kan menjalankan koperasi juga butuh manajemen kan, butuh kemampuan sumber daya manusia. Nah, bagaimana kemudian Kang Endang sebagai fasilitator itu menyiapkan betul-betul orang-orang yang mengelola koperasi ini, orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang tidak kemudian berpikiran nanti akan memanfaatkan koperasi untuk kepentingan dirinya, tetapi betul-betul bagaimana semangat dalam Impres nomor 9 itu betul-betul dijalankan, Kang. Menarik nih Bang Rasid. Kemarin ada anak muda dan saya salut. Namanya si Bayu itu, warga saya, berani, satu-satunya pemuda yang berani nembak langsung ke jaksa. Karena selama beberapa dekade koperasi ini kan ya silang merah lah. Ada simpanan wajib, simpanan pokok, tapi nyatanya koperasi hilang. Terus simpanan wajib dan pokok itu kemana? Apalagi terus ada ujungnya hilang. Ya, ujung-ujungnya hilang. Terus ada permodalan dari Himbara yang miliaran ini kan. Otomatis masyarakat khawatir itu ujung-ujungnya gimana nih kalau hilang, kayak yang mohon maaf koperasi yang sudah terlanjur lewat silang merah kan. Jadi si Bayu ini, masyarakat saya pemuda ini, berani langsung nanya ke jaksa. Kata Pak Jaksa, itu konsekuensinya sangat berat karena yang digunakan uang negara 1 rupiah pun yang digunakan oleh masyarakat akan dipertanggungjawabkan. Dan untuk meningkatkan SDM, Kopdes Merah Putih ini nanti melalui Kemendes dan Dinas Koperindak juga akan melakukan bimtek terkait SDM, dan saya yakin kok Republik ini manusianya, apalagi pemuda-pemudanya brilian. Apalagi sekarang zamannya udah nggak susah untuk belajar, Bang Rasid, karena searching di Google banyak. Di era digital kan gampang. Betul, tinggal sinyal aja, batolannya sinyalnya kurang ini. Termasuk di desa Kang Endang kan masih agak black spot kan. Betul. Kang, artinya dengan semangat besar Pak Prabowo dengan tadi mengeluarkan Impres nomor 9 tahun 2025 terkait dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Kalau kemudian tadi sampaikan Kang Endang, kalau itu betul-betul dijalankan, Koperasi Desa Merah Putih itu betul-betul melaksanakan yang tadi diamanatkan dalam ketentuan, maka bayangan kita kan ekonomi desa itu akan bisa tumbuh. Perputaran uang dan segala macam, maka koperasi betul-betul berperan di situ kan, Kang? Bukan tumbuh lagi, Bang Rasid. Dulu podcast kita yang sebelumnya saya optimis dan saya yakin Republik Indonesia ini adalah tanah surga. Kata almarhum Mbah Kus Plus, inilah tanah surga. Yang akan memerdekakan Palestina ya kita ini. Karena tonggak kayu saja ditanam jadi makanan. Jadi tinggal ya kita pelan-pelan, step by step, pemuda-pemuda kita SDM-nya dididik untuk kejujuran, untuk takut kepada aturan-aturan main, ya terutama aturan keyakinan kita lah. Jadi cuman sayang di atas lah dicontoh. Alhamdulillah Bapak kan di atas juga sudah memberantas yang nggak benar-benar itu kan. Yeah. Jadi saya yakin Indonesia ini bukan, kata Bang Ras tadi, bukan cuman itu. Saya yakin dan optimis akan menjadi tolak ukur, akan jadi surganya di dunia Republik Indonesia ini. Kan kalau kita melihat, saya pernah beberapa kali kan ke Kolam Kanan melihat potensi desanya, walaupun mungkin pertanian padi kan sudah hampir tidak ada ya, hampir. Banyaknya sawit misalnya, orang-orang kan bekerja di situ. Tapi pada sisi yang lain sayur kan orang masih nanam, sesungguhnya kan juga bisa menjadi potensi juga kan. Nah bagaimana kemudian ini bisa dikembangkan, termasuk tadi ada pakan ternak dan segala macam. Artinya kalau ini bisa dilakukan, kemudian desa bisa bersinergi dengan baik, maka ini bisa berjalan. Bagaimana kemudian Koperasi Desa Merah Putih dalam rangka kemudian meningkatkan perekonomian desa betul-betul bisa sesuai dengan yang diharapkan. Iya tadi Bang Rasid, tinggal memang di awal banyak tantangan, banyak pihak yang berpikir miring, berpikir minus. Bahkan saya ada di grup
update Batola namanya. Di situ ada bupati, ada wakil bupati dan kepala dinas. Berpikir miring. Saya langsung bukan bantah. Ya, kita sebaiknya berpikir positif saja. Contoh konkret ketika dana desa zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Pencetusnya kan dulu Pak Susilo Bambang Yudhoyono dengan Pak Presiden Prabowo kan. Sangat pandangan sangat minus nih. Dana desa gini. Tapi ketika dana desa digelontorkan, memang persentasi kepala desa, oknum kepala desa yang korupsi ada, tapi persentasinya sangat kecil. Coba mata kita terbuka. Jangan cuma menutup dengan adanya dana desa yang dulu dianggap miring, luar biasa sekarang desa. Infrastruktur, ekonomi berputar di desa, bukan hanya di kota sekarang. Kota malah ketinggalan jauh. Koperasi Desa Merah Putih sama Bang Rasid. Karena dana desa juga dulu inisiasinya Pak SBY dengan Pak Prabowo. Ketika Koperasi Desa Merah Putih ini yang kebakaran jenggot, yang bikin owner Republik ini ya oknum oligarki yang selama ini kenyang perutnya. Itu jelas itu. Bermain bisnis di situ. Jelas, karena itu piring nasinya akan habis digerus sama desa itu. Dia nggak bisa lagi main tengkulak. Contoh tadi saya bilang, biasanya tengkulak dari jauh ekspor bawa barang ke sini di Jawa wortel harga 2.000, 1.500, di sini 6.000. Sudah berapa keuntungan? Kalau koperasi berperan di situ, Kita kontak by BUMDes. By BUMDes di Jawa sama sih. Ada margin transportir, tapi kan lebih murah. Lebih murah. Karena sama-sama kepala desa dan kita bisa barter. Bisa lebih murah, ada margin keuntungannya lagi-lagi untuk koperasi. Untuk desa, untuk rakyat gitu loh. Ya, transportirnya pun nanti bisa dikelola desa, mati itu loh oligarki. Kang, tapi kan bayangan itu soal misalnya tadi kita butuh sayur dari Jawa misalnya, bawang merah dari Brebes, dari NTB misalnya. Nah, kan hanya kepala desa yang punya koneksi, punya jaringan luas keluar kan. Tapi kalau hanya kemudian wilayah koneksinya hanya di wilayah sini kan agak susah gitu Kang. Nah maka lagi-lagi kan menjadi tantangan nih bagi seorang Endang Sudrajat membuktikan, maaf Kang, bahwa seorang Endang itu tidak hanya jago kandang nih. Nah. Jadi Bang Rasid. Kan nggak apa-apa kan? Oh saya seneng nih. Ini bukti nih. Dulu 2024 atau 2023 katanya penambahan masa jabatan Kades yang 2 tahun nggak mungkin. 6 ke 8. Mustahil. Alhamdulillah. Jadi saya nggak pakai peci merah nih. Hari ini seluruh kepala desa se-Republik merasakan 2 tahun. Dan yang dana himbara ini itu salah satu poin dari tuntutan kami. Cuman beda bentuk. Tuntutan kami adalah jabatan Kades ditambahi 2 tahun. 9 tahun kan kemarin. Di ACC sama Presiden dan DPR RI 2 tahun. 8. Berikut dana desa 10% dari APBN. Artinya 2 sampai 5 miliar. Ini saya dengan berserta ketum dan kawan-kawan di depan DPR RI menurut, dan ini sudah direalisasikan. 2 tahun jabatan ditambahi sudah. Yang 2 sampai 5 miliar bukan dari ya bahasanya dari APBN juga gak. Himbara cuma dibungkus sama menteri-menteri dan presiden minjamkan ke Koperasi Desa Merah Putih. Ini bukti. Bang Rasid nanti kita buktikan setahun 2 tahun ke depan. Dan saya yakin melalui asosiasi pemerintah desa Republik Indonesia yang diketuai umum oleh Bapak Haji Anwar Sadat SH, kita sekarang sudah tidak zaman batu. Seluruh kepala desa punya connecting ke seluruh kawan-kawan Kades dari Sigli sampai Timika. Apa keperluan di Sigli, apa kekurangan di Sigli, kita bisa barter. Kita bisa barter, sudah bukan zamannya lagi kita tutup. Nah, kan artinya di sini kan kreativitas, improvisasi seorang kepala desa kan diuji. Ya kan, bagaimana dia bisa membawa Koperasi Desa Merah Putih di situ walaupun dia tidak boleh dalam tanda petik intervensi untuk bermain di situ, tapi kan bagaimana dia punya tanggung jawab agar koperasi desa ini bisa berkembang, koperasi desa ini bisa tumbuh seperti yang diharapkan Pak Presiden kan. Betul. Maka lagi-lagi kreativitas dan improvisasi seorang Endang Sudrajat akan dilihat bagaimana kemudian membawa koperasi desa di kolam kanan itu bisa tumbuh, bukan hanya kemudian gagah-gagahan pada saat membentuk kan. Kalau saya Bang Rasid, mungkin berulang-ulang saya sebutkan, saya tidak kata KDM, kata Bapak saya tidak peduli. Resiko apapun, nyawa pun saya taruhkan. Saya tidak peduli apapun itu, mati pun saya sudah siap. Nyawa sudah saya pertaruhkan untuk Republik ini. Saya tidak peduli apapun yang terjadi. Yang penting Republik ini, desa saya, anak cucu saya akan menikmati. Toh ketika saya berjuang,
nyawa saya diambil, syahid. Karena itu sudah keyakinan saya sebagai muslim. Yang menikmati anak dan cucu saya itu tujuan saya, Bu. Saya tidak berharap saya yang menikmati. Alhamdulillah kalau saya dibagai menikmati. Anak cucu saya yang menikmati, alhamdulillah. Dan saya punya komitmen, dan alhamdulillah saya punya komitmen tersebut. Presiden juga punya, kayak Pak Kadem Bupati Batola insya Allah juga punya komitmen yang luar biasa. Mudah-mudahan gubernur kita yang baru, Abah Haji Muhyiddin dan Bang Hasan luar biasa juga. Jadi biar bersinergi antara Kades, Bupati, Gubernur dan Presiden. Jadi insya Allah Kalimantan Selatan ini luar biasa. Luar biasa pokoknya. Saya nggak bisa ngebayangin Kalimantan Selatan nih kalau itu berjalan. Tapi sekali lagi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak mulus-mulus saja kan? Ada banyak tantangan, riak-riak, termasuk orang yang kemudian pesimis dengan seorang Jelas itu. Luar biasa. Kalau riak-riak, onak dan duri, gelombang, itu wajar lah. Cuman kata Bapak Presiden, maju terus pantang mundur gitu kata Bapak. Jadi kita punya keyakinan sama kan, kita setuju bahwa kemudian Koperasi Desa Merah Putih ini dia akan bisa berperan dalam rangka kemudian bagaimana bergeraknya roda perekonomian di desa, perputaran ekonomi di desa, koperasi bisa betul-betul berperan. Maka tapi sekali lagi dalam bayangan saya, peran seorang kepala desa akan sangat menentukan di situ. Apakah Koperasi Desa Merah Putih ini akan gagah-gagahan pada saat dibentuk saja, atau kemudian nanti dia bisa tumbuh dan bisa berkembang. Maka ini kan menjadi tantangan. Nah, tapi saya yakin misalnya dengan kemampuan seorang Kang Endang Sudrajat itu bisa dilakukan. Terakhir, Kang, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Desa Kolam Kanan khususnya, termasuk soal bagaimana kemudian komitmen seorang Endang Sudrajat untuk memastikan Koperasi Desa Merah Putih ini akan betul-betul berjalan, akan betul-betul kemudian seperti yang diharapkan, bukan menjadi alat bancakan. Kalau pesan saya terhadap khususnya warga desa saya, umumnya warga desa seluruh Kabupaten Barito Kuala dan Republik Indonesia, kenapa sih kita selama ini merdeka tapi dalam keadaan dijajah? Bahasanya dijajah, kita selalu dibodohi dengan oligarki yang selama ini mereka menikmati. Ini waktunya kita benar-benar merdeka, benar-benar kita mengibarkan sang merah putih dari desa. Kemerdekaan itu milik kita, bukan milik oligarki, bukan milik orang-orang di kota, bukan milik orang-orang. Kemerdekaan itu milik kita. Jadi kita ayo fighter. Ayo kita berjuang bersama-sama, seluruh stakeholder, seluruh ini dari mbah-mbah, nenek-nenek, kai-kai sampai pemuda-pemuda desa, kita gerakkan ekonomi. Karena ketahanan pangan, asta-cita Bapak Presiden inilah yang akan memerdekakan Republik, bukan senjata, bukan nuklir, tapi ketahanan pangan. Apapun ceritanya, walaupun punya senjata nuklir dan lain, kalau nggak punya ketahanan pangan, nggak punya makan, akan mati. Kuncinya, karena ayo, kita tidak pernah berhenti untuk makan. Kita kecuali kiamat, kecuali kiamat. Jadi, ayo kita bareng-bareng, kita bangun semua, kita satukan tekad, satukan bulat, tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini masih merah putih dan sampai mati kita tetap merah putih. Ayo kita berjuang bersama-sama gitu, Bang. Kang, kan satu lagi ada yang tertinggal nih. Kan di Desa Kolam Kanan kan ada juga yang menarik nih, Kang Endang. Yang masyarakat luas mungkin tidak banyak tahu. Kalau hari ini kita bicara soal MBG, makan bergizi gratis untuk pelajar misalnya. Tapi di Desa Kolam Kanan, Kang Endang kan sudah melakukan itu makan bergizi gratis untuk, kalau kemarin lansia ya, Kang? Untuk ibu hamil sampai balita dan lansia. Itu tetap jalan. Jalan terus. Bahkan kemarin saya ada komen di IG-nya Bapak Bupati. Bapak Bupati kan ada share rapat discussion stunting gitu. Saya share info aja Pak Bupati, selama ini penanganan stunting itu selama saya jadi kades 9 tahun banyak desanya yang menangani stunting ini, bukan dinas. Boleh dicek, saya setiap hari pakai dana desa. Penanganan stunting itu bukan ketika sudah lahir, tapi ketika ibu hamil. Masih dalam perut. Ibu hamil itu dikasih makanan bergizi gratis. Nanti ketika sudah lahir dikasih makanan bergizi gratis. Itulah penanganan. Itu saja masih ada stunting, dan itu dibebankan ke dana desa. Selama ini mohon maaf nonsen. Dinas ada kontribusinya, tapi presentasinya sangat tipis, sangat minim. Sementara kita yang pakai dana desa yang cuma berapa ratus juta, fokus. Ayo dong, seluruh stakeholder, seluruh ini bantu ini stunting ini loh. Bukan hanya dana desa, bukan hanya kades. Jadi
kata Bang Rashid tadi, ke depan saya agak khawatir nih Bang Rashid. Kayaknya kecamatan ini nggak bakal pakai nanti. Dinas-dinas ini kalau kepala desanya ini nanti fighter bener-bener. Kalau persoalan itu beres di tingkat desa selesai. Kecamatan sama dinas kayaknya nggak kepake. Karena kan gini sebentar Kang, saya potong. Kan ini wilayah desa, yang tahu jumlah warga desanya, kemudian di desa itu siapa yang hamil, siapa yang kemudian kira-kira perlu diintervensi asupan gizinya, kan kepala desa punya data itu. Kepala desa kan sangat paham itu kan Kang. Ya ibaratnya orang bilang jarum jatuh pun di desa itu kepala desa kan harus tahu kan. Bukan harus, wajib. Fardu ain tahu. Wajib tahu. Nah, artinya kalau kemudian seorang kepala desa seperti Kang Endang melakukan intervensi dengan misalnya penanganan stunting, masuk ke ibu hamil, maka selesai urusannya. Itu kan baru urusan stunting. Nah, belum lagi soal misalnya ada orang yang tidak makan dan segala macam. Terlalu jauh kalau orang ceritanya kepada bupati kan, apalagi kepada gubernur, cukup kepada seorang Endang Sudrajat, kira-kira kan selesai kan Kang Endang? Ya saya bilang tadi, kalau bismillah, ayo kades, kawan-kawan kades seluruh republik ini, kita aplikasikan apa yang menjadi sumpah kita sebagai kades. Ya saya bilang, saya khawatir nanti kecamatan nggak kepake nih. Mohon maaf Pak Camat ya. Saya khawatir nih. Kalau seluruh kades punya jiwa merah putih sampai ke tulang dan ke darah, kayak kecamatan nggak kepake nanti. Bener-bener sudah rakyatnya dilihatin tiap bagi siapa yang belum makan, siapa yang ini, semua kades tercover, dan dengan koperasi semua sudah tercover. Kegiatan ekonomi BUMDes sudah di-cover. Semuanya sudah di-cover di desa, mau diapain lagi? Iya, betul. Ini kan coba terus buat apa fungsinya ke kecamatan dan dinas kalau desa sudah bisa cover sendiri kan? Jadi segala problem desa itu sudah teridentifikasi oleh seorang kepala desa. Bagaimana kemudian kepala desa menyelesaikan masalahnya dengan kemampuan fiskalnya, kemampuan APBDes-nya yang serba terbatas itu, dengan program yang tadi misalnya termasuk pemberian makan bergizi gratis untuk ibu hamil. Balita. Selesai di situ. Cuman gini Bang Rashid, sepintar apapun, sepiawai apapun kepala desa ini masih manusia. Betul. Ya kan? Masih ada min plusnya. Kalau tidak dibarengi dengan perangkat desa yang brilian, yang smart, yang jiwanya fighter, perangkat desa, stakeholder sampai ke RT serta masyarakat, akan percuma Bang Rashid. Makanya harus semua bersinergi, dari sekdes, dari Kasih, dari kau, dari staf, dari Pak RT, RW, Thomas dan lain-lainnya, harus seluruhnya bersinergi. Harus kepala desanya cuma kasih ide, kasih masukan, carikan peluangnya, carikan makannya, semuanya diramu dikerjakan oleh seluruh masyarakat. Jadi tidak bisa seorang Endang Sudrajat bekerja sendiri. Nggak bisa. Bagaimana dengan semua stakeholder itu, seorang kepala desa mengorkestrasi semuanya. Betul. Itu yang paling penting. Betul. Karena sekali lagi tidak mampu dan tidak sanggup seorang Endang Sudrajat. Nggak sanggup Bang Rashid kalau sendirian. Oke, baik, terima kasih Kang Endang, dan mudah-mudahan ini kan bisa menjadi inspirasi bagi banyak desa. Karena sekali lagi ini menarik kan Kang, bicara tentang Koperasi Desa Merah Putih, saat ini kan orang sedang gencar-gencarnya. Target kan paling lambat 30 Juni ya Kang? 12 Juli, 30 Juni kalau betul harus selesai. Harus selesai. 12 Juli kan launching oleh Bapak Presiden. Orang bergerak cepat, bagaimana kemudian ini bisa segera terrealisasi. Mudah-mudahan Kang Endang ini bisa berjalan. Amin. Yang tadi disampaikan Kang Endang, Koperasi Desa Merah Putih ini betul-betul bisa menjadi model. Amin. Kita ingin melihat nanti kalau hari ini Kang Endang dengan berapi-api, dengan semangat meyakinkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih itu akan menjadi penggerak ekonomi di desa. Amin. Dia akan kemudian bagaimana membangun ekonomi desa dengan baik. Kita akan tunggu dalam jalan setahun atau 2 tahun. Insya Allah. Karena setidaknya apa yang kita percakapkan hari ini akan menjadi jejak digital bagi seorang Endang Sudrajat, seorang kepala desa yang hari ini ada di periode kedua. Oke, terima kasih Kang Endang. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id, bicara soal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Ada hal menarik yang kita bisa kutip dari statement seorang Endang Sudrajat, Kepala Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Baritokuala. Bagaimana seorang Endang punya harapan, punya keyakinan Koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi alat yang penting dalam rangka kemudian ekonomi desa itu bisa bergerak, kesejahteraan masyarakat bisa terbangun. Kita akan tunggu itu, bagaimana kerja-kerja seorang kepala desa melakukan akselerasi dalam Koperasi Desa Merah Putihnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.